Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya, serta tetap bersekutu dengan Tuhan. Mari bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Mari kita memuji Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai anak gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya tiada yang tersembunyi dari-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan kehidupan bagi kami, dan kami haus untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami memahami akan firman Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari membuka ayat renungan harian kita hari ini dari Mika 1 ayat yang kedua-A. Mika 1 ayat yang kedua-A, demikian firman Tuhan. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Demikian firman Tuhan dari Mika 1 ayat yang kedua-A, dengan topik renungan harian kita pada kehendaki dalam hidup kita. Saudaraku, firman Tuhan ini disampaikan kepada Mika untuk mengingatkan segenap bangsanya agar tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Situasi kehidupan pada masa itu bahwa manusia sudah hidup dalam dosa. Umat Tuhan telah hidup di dalam dosa, telah menyembah dewa-dewa Baal, hidup dalam persudalan, dan memang kehidupan yang tampak ada pada masa itu adalah hidup yang penuh dengan tindakan amoral. Terlebih lagi telah meninggalkan Tuhan, menyembah Baal-Baal yang ada pada masa itu. Karena itu Tuhan menyampaikan kepada Mika untuk menyerukan kepada segenap umatnya agar mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dan memperhatikannya. Karena dosa akan mendapatkan pelanggaran atas firman Tuhan, hidup dalam dosa akan mendapatkan penghukuman. Kita bisa melihat gambaran penghukuman yang Tuhan nyatakan dalam Mika 1 ini. Mika 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bagaimana alam semesta mengalami bencana alam, lembah-lembah terbelah,
Itu yang disampaikan. Luluh gunung-gunung yang ada di bawah kaki Tuhan. Sungguh suatu gambaran penghukuman yang sangat dahsyat yang terjadi pada masa itu. Dan sebenarnya ya, ketika hukuman yang Tuhan nyatakan kepada umatnya itu adalah suatu bentuk didikan agar kembali kepada Tuhan. Sama seperti kita orang tua, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita memperingatkan mereka. Dan ketika telah diperingatkan berkali-kali tidak mendengarkan pengajaran, maka ada konsekuensi hukuman yang disampaikan dengan pengharapan bahwa anak-anak kita kembali berjalan di jalan kebenaran. Itulah yang hendak disampaikan Mika 1 ayat 2a ini bagi kita semua. Pada masa kehidupan kita saat sekarang ini, kita melihat banyak sekali juga dosa-dosa yang masih dilakukan oleh kita manusia. Karena itu seruan ini adalah seruan untuk bertobat dari setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dengarkanlah dan perhatikanlah firman Tuhan dan hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih dalam masa penantian kedatangan Kristus, masa Advent ini, kita didorong untuk tetap hidup setia di dalam Tuhan. Tidak lagi hidup dalam penyembahan Baal-Baal, hidup dalam tindakan amoral, walaupun dunia menawarkan kenikmatan dunia ini, tetapi Tuhan menginginkan anak-anaknya hidup dalam kebenaran dan sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kesucian. Karena itu, mari setiap hari, setiap saat hidup di dalam Tuhan, dengarkanlah dan perhatikanlah firman Tuhan. Lakukanlah itu dalam hidup setiap hari. Mari bersama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita, Menyenangkanmu, Senangkanmu. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan, Menyenangkanmu, Senangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami hidup dalam firman Tuhan. Hidup setia, menyenangkan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berilah kami telinga dan hati yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hidup kami menjadi saksi-saksi Tuhan, tetap setia, menyerukan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui hidup kami, sikap, tutur kata, perkataan kami bagi banyak orang. Dan tentu kami hidup di dalam firman Tuhan dan menyatakan bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Karena itu Tuhan, mampukan kami menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Bapa yang di surga, kami mendoakan semua saudara-saudari kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan untuk tetap menyaksikan tentang Tuhan bagi banyak orang yang sedang sakit. Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi yang kami kasih karunia. Bapak Sergio Sito, Rio Sitopu, Bapak Melin, bahkan mungkin juga semua saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan berkatilah, pulihkanlah. Atau juga mungkin diri kami, orang tua kami, keluarga kami. Tuhan pulihkanlah. Demikian juga di dalam kami menjalani masa-masa Advent ini. Ajar kami juga tetap hidup dalam damai sejahtera, saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Pemerintah kami juga ya Tuhan. Tuhan pimpin dan tuntun agar terus berkarya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar membawa keadilan dan kesejahteraan bagi segenap warga negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, ada berbagai bencana alam yang terjadi di dunia ini. Dan biarlah kiranya Tuhan menuntun kami untuk lebih bersahabat lagi dengan alam semesta, menjaga alam semesta ini dengan baik, tempat kami hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau berkati semua jemaat Tuhan di Sitelusada Bekasi, sehat, damai, sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita dan tetap setia kepada Tuhan, mau mendengarkan serta memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup dalam jalan kebenaran firman Tuhan, serta bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang melalui tutur kata, perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan, sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus sebagai penyelamat dunia ini. Dan ketika kita beraktivitas hari ini harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.